Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Senang sekali bisa bersama Anda, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi terbaik. Dan kali ini kita bahas satu topik bidang garapan administrasi pendidikan berikutnya, yaitu terkait dengan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Tentu saja kalau bicara soal sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sarana yang ada di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Nah, akan muncul pertanyaan dalam pikiran kita, sama tidak sarana dan prasarana itu artinya? Nanti kita akan lihat sarana apa, prasarana apa, kemudian administrasi atau manajemen sarpras itu, sarana prasarana itu apa pula. Kemudian kita akan coba analisis kenapa sarana yang jelas-jelas benda mati itu dan prasarana itu perlu dikelola juga. Emang kenapa dan siapa yang mengelolanya? Bagaimana bentuk pengelolaan dari sarpras tersebut? Yang jelas yang mesti diingat adalah kalau bicara soal barang, benda mati atau sarana prasarana, dimanapun lembaganya, sarana dan prasarana seringkali dianggap sama oleh sebagian besar orang, tapi itu berbeda. Dan sebagai peserta didik, Anda seharusnya bisa membedakan ini. Sarana, meskipun selalu bilang begitu, sarana garis miring prasarana. Garis miring bukan berarti atau, sehingga dinyatakan sebagai sarana sama dengan prasarana. Konsepnya berbeda. Sarana artinya dalam undang-undang semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung, ingat yang mesti digarisbawahi adalah secara langsung digunakan dalam proses penunjangan proses pendidikan. Jadi digunakan secara langsung, dan itu adalah semua peralatan yang kalau salah satu indikasinya bisa dibawa, bisa dipindah-pindahkan. Berbeda dengan prasarana. Kalau prasarana itu adalah fasilitas. Fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya adalah dia tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas. Tetapi tanpa adanya prasarana, kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu. Malah cenderung bisa gagal, bisa tidak terjadi. Nanti kita lihat apa saja kategori sehingga kita bisa menyatakan bahwa itu adalah sarana dan mana pula yang termasuk dalam kategori prasarana. Nah, berarti kalau begitu apa dong? Administrasi atau manajemen sarana prasarana atau sarpras itu, yaitu segala kegiatan pengelolaan. Pengelolaan apa? Mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan, bangunan, perlengkapan, berbagai macam perabotan yang termasuk dalam kategori sarana prasarana pendidikan tadi, supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran, pencapaian tujuan pendidikan. Jadi pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Ada 4 kelompok. 4 kelompok yang kita bagi dalam sarpras pendidikan. Yang pertama disebut dengan site. Site itu lahan. Yang kedua building atau bangunan. Yang ketiga kita menyebutnya equipment atau perlengkapan, dan yang terakhir adalah furniture atau perabot. Nah, kita coba lihat satu persatu. Kalau untuk sekolah dan perguruan tinggi, yang mana yang disebut dengan site atau lahan? Yaitu letak atau lokasi, lahan, tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Itu masuk dalam site atau lahan. Jadi satu kategori yang pertama. Yang kedua, building
atau bangunan. Semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau PBM. Jadi bisa dibedakan site, building. Sudah 2. Kita masuk ke kategori yang ketiga. Kita menyebutnya equipment atau perlengkapan. Perlengkapan ini yang notabene selalu kita pakai digunakan pada saat kegiatan berlangsung. ATK, perlengkapan menggambar, perlengkapan olahraga, penerangan, air, sarana komunikasi dan lain-lain sebagainya itu masuk dalam equipment. Nah sekarang kita lihat yang termasuk dalam kategori keempat atau furniture atau perabot, yaitu kursi, meja, lemari dan semuanya. Ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana ini. Yang pertama adalah kegiatan administrasi Sarpras itu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Dan yang kedua, prinsipnya adalah bahwa perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana itu merupakan keinginan bersama. Keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sarpras yang ada di lembaga itu. Yang ketiga, administrasi Sarpras itu mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi orientasi dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan. Kalau tadi peserta didik, sekarang pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi sumber kepentingannya adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, yang terakhir adalah adanya penanggung jawab yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola itu. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, dan lain sebagainya. Yang punya kompetensi terkait itu dan bisa dipercaya. Apa saja aktivitasnya? Proses administrasi sarana dan prasarana itu ada 8. Mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan terakhir penghapusan. Jadi ada 8 proses kegiatan aktivitas administrasi sarana dan prasarana. Saya ingatkan kembali 8-nya adalah perencanaan, pengadaan, inventarisasi, kemudian yang keempat adalah penyimpanan, yang kelima penataan, yang keenam penggunaan, yang ketujuh adalah pemeliharaan, sampai pada bagian terakhir yaitu penghapusan. Kita akan jelaskan satu persatu. Perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan. Kenapa administrasi itu terkait dengan Sarpras itu dibuat? Terkait dengan kebutuhan, pembelian, pengadaan. Itu direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran. Nah, prinsipnya apa? Komprehensif, objektif, fleksibel, interdisiplin. Jadi bukan hanya untuk satu disiplin saja, satu disiplin ilmu. Bukan hanya untuk satu bagian, tapi semua. Setelah kebutuhan itu dianalisis sedemikian rupa seberapa pentingkah sarana itu harus diadakan untuk prodi, untuk sekolah, untuk kelas. Apa bentuknya, apa jenisnya, apa kualitasnya. Maka setelah itu, dari proses perencanaan ini masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah proses pengadaan. Mengadakan barang yang dibutuhkan tadi, Sarpras yang dibutuhkan tadi untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan.
pengadaan ini juga banyak bentuknya, melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya. Dan itu diatur oleh undang-undang. Tidak semua yang harus dibeli. Ketika kemampuan kita tidak sebanding, barangkali menyewa merupakan langkah yang lebih baik. Bahkan kalau mampu sekalipun, tetapi kebutuhan kita tidak dalam batas waktu yang terus-menerus atau panjang, menyewa juga kadang-kadang merupakan pilihan yang lebih baik. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan krusial dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah atas dasar kebutuhan dan kesiapan. Yang ketiga, setelah diadakan, setelah proses pengadaan, kemudian dilakukanlah setelah dipilih apakah lewat dibeli, maka dibelilah sarana yang dibutuhkan tadi berdasarkan asumsi atau analisis dari rencana kebutuhan tadi. Setelah barang itu dibeli, bukan langsung dibagikan, bukan nggak bisa langsung dipakai, karena yang digunakan adalah uang negara, maka semua mengikuti prosedur dan proses SOP dari manajemen atau administrasi sarana prasarana. Maka kita masuk ke langkah ketiga, namanya inventarisasi. Inventarisasi artinya adalah barang yang dibeli, barang yang diadakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi ada pengkodean, proses pengkodean, pencatatan, pemberian nama atas barang yang diadakan sehingga tercatat sebagai barang milik negara. Nah, maka ketika sudah ada proses pencatatan, namanya barang itu sudah terkode sedemikian rupa sehingga mencarinya akan jauh lebih mudah. Ketika kehilangan akan gampang mendeteksi. Dan ketika rusak pun nggak bisa serta-merta dibuang, harus mengikuti proses yang namanya penghapusan. Apakah bisa diperbaiki atau masuk dalam kategori penghapusan sehingga barang itu dikeluarkan dari catatan inventarisasi sehingga tidak masuk lagi ke dalam urutan barang negara. Jadi nggak main-main, tidak mudah. Sedangkan barang rusak saja tidak bisa dibuang begitu saja. Kalau sudah masuk dalam proses inventarisasi, pengkodean, penamaan, artinya barang itu sudah tercatat. Maka penghapusan pun harus melalui laporan. Bicara soal inventarisasi, berarti proses yang terjadi adalah barang atau benda atau equipment pendidikan yang sudah diadakan oleh lembaga, oleh sekolah, oleh perguruan tinggi, maka dalam setiap barang itu tercatat kode-kode tertentu. Nah, yang bisa paham adalah orang atau mereka yang berkedudukan atau berada di posisi sebagai inventarisator namanya. Kode-kode itu juga tidak mudah, tidak sederhana. Mereka yang bisa paham, ada tahunnya, ada kode tertentu, proses pembeliannya itu tercatat di situ. Makanya ketika Anda kuliah misalnya, atau Anda ada di sebuah lembaga pemerintah, apakah kursi, apakah meja, apakah lemari, termasuk AC, ketika itu diperlukan dalam proses sebagai barang milik negara, maka Anda akan lihat ada pengkodean tertentu. Berbeda dengan barang yang dibeli dengan kebutuhan pribadi atau di luar itu. Jadi kalau ada barang-barang milik negara tapi tanpa melalui proses inventarisasi, ini bisa dicurigai. Kenapa? Gampang dihilangkan oleh keinginan atau kebutuhan dari oknum-oknum tertentu. Tapi kalau sudah terinventarisir, semua tinggal dikode, dicatat, dilihat mana barang yang tidak ada kode ini, di mana letaknya, di mana posisinya, kapan dibelinya. Itu jelas diketahui. Ada pertanggungjawaban. Nah, ini maksud akhirnya. Langkah atau proses berikutnya adalah penyimpanan.
Jadi kalau sudah diinventaris, direncanakan, diadakan, kemudian diinventaris, setelah ada pengkodean, ada nama, tercatat, maka disimpan. Disimpan dulu untuk nanti disiapkan kategorinya, barang ini kebutuhan untuk siapa, untuk kelas mana, untuk prodi mana. Jadi tidak dibagikan dulu, disimpan dulu dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan barang yang ada di lembaga, di sekolah, di perguruan tinggi. Nah, syarat pergudangan, jadi istilahnya gudang ya, syarat pergudangan yang berlaku terkait dengan sifat barang, jangka waktu penyimpanan, alat atau sarana yang dibutuhkan, biaya pemeliharaan, prosedur penyimpanan, dan segala macam. Jadi tetap ada prosedurnya. Nah, langkah berikutnya, proses berikutnya adalah penataan. Kemudian barang itu ditata. Prinsipnya adalah menjamin kondisi higienik, menimbulkan minat belajar. Kemudian ditata sedemikian rupa. Kita lanjut ke langkah berikutnya, penggunaan atau pemanfaatan. Jadi setelah itu barulah barang yang tadi, yang sudah ada di gudang, yang sudah diinventaris, yang sudah ditata sedemikian rupa. Artinya dalam proses penataan kita langsung penempatan namanya. Barang ini ditempatkan di mana, siapa yang butuh. Kalau di perguruan tinggi itu akan jauh lebih jelas siapa yang meminta. Atau prodi mana yang butuh ini, dari hasil analisis di awal dari proses perencanaan tadi, siapa yang mengajukan permintaan itu, tingkat kebutuhannya apa. Maka barang itu kemudian disalurkan ke mereka-mereka yang membutuhkan tadi, prodi-prodi yang membutuhkan. Di sekolah juga begitu, guru mana yang perlu itu, kelas mana yang butuh itu. Nah, baru langkah ini digunakan setelah barang itu ada, ditata, diserahkan, maka harus dimanfaatkan. Jangan tersimpan di gudang sebegitu lama. Barang itu digunakan atau dibeli, diadakan tujuannya untuk pemanfaatan demi berlangsungnya atau lancarnya proses pembelajaran. Nah, untuk penggunaan, mulai dari penyusunan jadwal mesti diperhatikan, pembagian tugas terkait dengan lab, perpustakaan, operator, komputer, dan lain sebagainya macam. Itu harus urutan semuanya, ada SOP yang jelas dalam proses penggunaan, sehingga kaitannya apa nanti? Pemanfaatannya, nyawa barang itu menjadi lebih lama. Jadi penggunaan itu harus mengikuti penyusunan jadwal yang jelas, pembagian tugas, apalagi kaitannya dengan lab, perpustakaan, operator, komputer, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka apa? Kalau sudah ada SOP yang jelas, prosedurnya yang jelas, pemeliharaan dalam rangka memperpanjang nyawa atau pemanfaatan atau nilai manfaat dari sarana yang sudah diadakan atau dibeli tadi, sehingga daya manfaatnya untuk proses pembelajaran menjadi lebih panjang. Secara akademik, peserta didik, guru, dosen bisa memanfaatkannya lebih lama. Pemeliharaan. Jadi setelah barang itu ada, kemudian dimanfaatkan, setelah diinventaris, ditata, dimanfaatkan, sarana yang dimaksudkan itu harus dipelihara. Ada pemeliharaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Karena sarana yang tidak dipelihara, justru biaya yang lebih besar itu terletak pada biaya pemeliharaan. Maka sebenarnya seyogyanya harus ada petugas-petugas khusus yang melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang milik negara ini. Nah, sayangnya untuk sekolah dan kampus masih menjadi dilema persoalan ini. Sehingga apa? Sarana yang seharusnya memiliki nyawa yang lebih panjang, akibat pemeliharaan yang kurang, menjadi pendek nyawanya, cepat rusak, cepat berdebu, sehingga harus dibeli lagi, beli lagi. Nah,
Itu yang jadi masalah. Terakhir dari proses administrasi sarana dan prasarana itu adalah penghapusan. Artinya adalah manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi, yang dibeli tadi, itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja, inventarisasi, membebaskan tanggung jawab kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang sarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilenyapkan. Artinya dihapus dari penomoran, pengkodean, inventarisasi. Artinya adalah penghapusan adalah proses menghapus, membuang kode bahwa barang itu, bahwa sarana itu tidak lagi menjadi urutan barang atau benda milik negara yang sudah disimpan. Nah, maksud dari penghapusan itu banyak alasannya. Apakah karena tingkat kerusakan yang terlalu tinggi, atau kalau toh barang atau sarana itu masih layak dipakai, tetapi ketika dimanfaatkan biaya pemeliharaannya jauh lebih besar daripada biaya beli baru, maka mending dihapuskan atau dihibahkan. Jadi banyak alasan, tetapi jangan hanya sekedar rusak sedikit yang seharusnya bisa dibenahi, bisa diperbaiki, sehingga biaya yang dikeluarkan harusnya lebih kecil. Ini semuanya main beli karena merasa kenapa? Karena bukan uang kita. Nah, itu yang tidak boleh. Sehingga harusnya apa? Uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain itu bisa digunakan untuk kepentingan proses pendidikan yang lainnya, bukan hanya sekedar untuk beli barang atau sarana pendidikan yang sebenarnya bisa dipertahankan melalui proses pemeliharaan yang baik. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Itu dia proses dari kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Terlihat dari rentetan kegiatan atau aktivitas dari proses tersebut mengindikasikan sebenarnya terkait dengan pertanggungjawaban, mulai dari perencanaan sampai penghapusan. Karena barang atau sarana yang diadakan itu, yang kita manfaatkan itu untuk kegiatan pendidikan, sebesar-besarnya adalah untuk pemanfaatan proses atau menunjang proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan diingat adalah sarpras yang dimaksud itu bukan milik pribadi, bukan milik kelompok yang bisa dimainkan atau dimanfaatkan sesuka hati, tapi adalah barang yang dibeli dengan milik negara. Maka ia tercatat sebagai inventaris barang negara. Sehingga penghapusan mulai dari pengadaan sampai penghapusan harus mengikuti prosedural yang benar dan tepat. Mudah-mudahan tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi-kondisi ini, sehingga yang harusnya layak mendapatkan kualitas, misal membeli barang atau pengadaan untuk sarana pendidikan yang kualitasnya nomor wahid, menjadi kualitas rendah. Nah, sama-sama kita memiliki peran, apakah guru, dosen, atau peserta didik, atau karyawan atau pendidik, untuk saling memberikan masukan, saling mengingatkan, sehingga pengadaan dan proses sarana prasarana memang betul-betul berdampak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.